Dalam riset penelitian ini, para peneliti melakukan rekayasa bagaimana warna ikan hias yang kita nikmati, keindahan warnanya ini menjadi menarik. Warna merah, warna orange, warna hijau, warna ungu, atau warna apapun yang kalau kita pandang ikan hias tersebut sangat menarik. Apa yang membuat ikan itu bisa berwarna cerah? Kalau berdasarkan hasil secara alami, setiap ikan memang memiliki pigmen warna yang berbeda. Assalamualaikum penonton Gus Rina Channel. Kali ini kita akan membicarakan seputar glowfish. Tentunya dengan format yang berbeda. Dan tetap ikuti di Perkenalkan, bersama saya Agus dan rekan saya Rino. Oke, and sip. Rino, kita buat pertanyaan dulu deh. Ya. Pencuri apa yang bisa bikin orang senang? Apa ya? Aneh-aneh aja nih. Males mikirin gituan. Tahu nggak jawabannya? Mencuri ketawa orang. Oke deh, tidak berlama-lama. Kita lanjut ke ikan glowfish. Beberapa tahun terakhir, ya kan? Ikan glowfish banyak dipelihara karena warnanya yang beraneka. Itulah yang membedakan dengan ikan lainnya. Coba, kenapa Rino? Karena glowfish itu kan yang sudah dimodifikasi. Wah, nggak percaya nih. Seperti kendaraan aja ada modifikasi ikan. Kok ada modifikasi ikan? Jawab yang benar Emangnya Rino, hanya kendaraan aja yang dimodifikasi? Ikan juga bisa. Contohnya ikan glowfish itu hasil modifikasi genetik untuk tujuan tertentu agar warnanya jadi bagus dan enak dipandang secara visual. Luar biasa. Rino, kamu memang keren. Pikir saya dikasih warna gitu. Oh, ternyata hasil modifikasi ya. Makanya saya harus sering baca dan baca. Ya iyalah. Kalau begitu, glowfish berasal dari jenis ikan apa, Rino? Wah, glowfish itu berasal dari modifikasi dari beberapa jenis ikan, ya kan? Di antaranya neon tetra dan niorerio. Begitu Gus, tapi saya tidak terlalu paham. Untuk selanjutnya bagaimana kalau kita tanya sama ahlinya? Oke deh kalau begitu. Yuk kita tanya sama ahlinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua pemirsa Gus Rina Channel. Menarik sekali nih percakapan antara Agus dan Rino
membahas tentang ikan glow atau glowfish yang saat ini merupakan ikan hias yang trending topik. Berdasarkan percakapan antara Agus dan Rino ini, mari kita bahas bersama kajian secara keilmuan tentang ikan glowfish tersebut. Benarkah ikan glowfish ini merupakan hasil rekayasa genetika? Ikan glowfish disebut dengan glowfish. Ikan ini memang benar merupakan hasil rekayasa genetika. Penelitian tentang ikan glowfish ini sudah sejak tahun 1999 dan baru dirilis oleh para peneliti yaitu Dr. Si Zuan Gong di tahun 2013, merupakan peneliti yang ada di Universitas Singapura di mana mereka melakukan penelitian tentang ikan glowfish tersebut. Pemirsa Gusrina Channel, glowfish ini di mana dalam riset penelitian ini para peneliti melakukan rekayasa bagaimana warna ikan hias yang kita nikmati, keindahan warnanya ini menjadi menarik. Warna merah, warna orange, warna hijau, warna ungu, atau warna apapun yang kalau kita pandang ikan hias tersebut sangat menarik. Apa yang membuat ikan itu bisa berwarna cerah? Kalau berdasarkan hasil secara alami, setiap ikan memang memiliki pigmen warna yang berbeda. Tetapi pigmen warna yang dihasilkan dari ciptaan Allah ini tidak sesuai dengan keinginan kita yang ingin memberikan warna yang lebih cerah kepada ikan hias yang kita miliki. Para peneliti melakukan riset terkait dengan ikan hias yang berwarna, bagaimana menghasilkan ikan hias yang berwarna sesuai dengan keinginan manusia yang ingin menikmati ikan-ikan tersebut. Penelitian mempergunakan ikan hias yang sangat mudah untuk dikembangbiakkan. Para peneliti menggunakan ikan hias ikan zebra, Brachydiano rerio. Jenis ikan hias ini sangat banyak memang di perairan Indonesia, walaupun asal ikan hias ini berasal dari India dan Bangladesh. Ukuran ikan hias ini berukuran sangat kecil, induk hanya berukuran 5 cm, sehingga memudahkan bagi para peneliti melakukan riset. Bagaimana ikan hias zebra yang hanya berwarna silver, putih dan abu-abu ini bisa menjadi berwarna merah, berwarna hijau, atau berwarna lain yang kita inginkan. Penciptaan untuk ikan hias yang berwarna ini bisa dilakukan dengan melakukan rekayasa genetika. Apa sih rekayasa genetika? Secara ilmiah, jangan kita bicara pro dan kontra. Terkait dengan keilmuan, manusia bisa mengamati susunan DNA dari setiap makhluk hidup dengan ilmu yang kita pelajari. Sehingga para peneliti melakukan riset susunan DNA seperti apa yang bisa memberikan warna yang berbeda kepada ikan-ikan hias yang akan kita lakukan rekayasa genetika. Jika kita berbicara tentang rekayasa genetika, secara keilmuan, kalau bicara suatu rekayasa genetika, kita melakukan rekayasa secara genetik individu yang kita lakukan sehingga kita akan mengubah susunan genetika dari suatu organisme
dan gen yang akan kita sisipkan kepada organisme tersebut bisa diperoleh dari organisme lain. Proses menyisipkan atau memasukkan DNA dari satu organisme kepada organisme lain inilah yang disebut dengan rekayasa genetika. Sehingga sebagai manusia kita harus terus berpikir bagaimana kita melakukan suatu modifikasi untuk ikan hias sehingga bisa mem-create suatu ikan yang warna-warni sesuai dengan keinginan manusia yang akan menikmati keindahan warnanya. Nah, untuk memperoleh warna yang berbeda, jika kita hanya sekedar memijahkan ikan tersebut akan menghasilkan warna yang sesuai dengan gennya tersebut hanya akan berwarna silver. Nah, dengan memasukkan gen pengkode warna di dalam individu tersebut, ini akan menghasilkan individu yang memiliki warna yang berbeda. Proses rekayasa genetika yang memang masih pro dan kontra, yang diistilahnya dalam dunia ilmu bioteknologi disebut dengan genetika modified organism atau GMO, di mana untuk menerapkan ilmu genetika ini mempunyai tujuan bagaimana kita akan menyisipkan gen kepada suatu makhluk hidup agar ada perubahan genetika kepada makhluk hidup, tetapi perubahan yang positif. Nah, dengan melakukan penelitian terhadap rekayasa genetika pada ikan hias ini, dan para peneliti menyisipkan gen pengkode warna sesuai dengan keinginan para peneliti untuk memperoleh ikan hias yang berwarna-warni. Bagaimana sih cara melakukan rekayasa genetika? Saat ini ikan glowfish sangat banyak di Indonesia. Ikan glowfish yang ada di Indonesia saat ini sudah bisa kita pijahkan tanpa melakukan apapun dalam rekayasa genetika. Karena dengan rekayasa genetika tersebut, ikan tersebut telah memiliki DNA warna yang dilakukan pada peneliti sebelumnya sehingga menghasilkan warna ikan hias sesuai dengan keinginannya tersebut. Pemirsa Gusrina Channel, saya akan membahas sedikit ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan oleh para peneliti mengapa sampai bisa memperoleh ikan glowfish. Untuk melakukan, meng-create ini butuh waktu dan proses yang panjang. Tetapi kita bisa menikmati saat ini keindahan warnanya. Ada 6 tahapan. Jika pemirsa Gusrina Channel ingin mengetahui kenapa bisa dilakukan rekayasa penyisipan gen warna kepada ikan hias ini. Tahapan yang pertama, para peneliti pasti melakukan konstruksi gen. Dia menyiapkan konstruksi gen apa yang akan disisipkan kepada embrio ikan sehingga gen yang kita inginkan ini bisa tersisipi di dalam embrio ikan tersebut. Apakah gen warna, apakah gen pengkode hormon pertumbuhan, apakah gen anti beku atau gen anti penyakit, banyak yang sudah dilakukan di dunia perikanan. Saat ini kita berbicara tentang gen pengkode warna. Gen pengkode warna, step pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah menyusun konstruksinya, mempersiapkan konstruksi gennya ini. Gen warna hijau ini dari hasil riset diperoleh dari ubur-ubur. Gen berpendar pada ikan hias ini diambil dari gen ubur-ubur. Gen ubur-ubur ini di laut memiliki berhasilkan hasil penelitian tersebut. Gen warna yang dihasilkan ini memiliki warna pendaran berwarna hijau yang sudah ditemukan ada 5 warna. Berwarna saat ini yang sudah diketahui adalah warna hijau, warna violet, atau warna yang saat ini Bapak Ibu bisa lihat dari glowfish ini
ada yang berwarna orange. Nah, sehingga dengan gen warna yang sudah dikonstruksi oleh para peneliti tadi, baik warna merah, warna orange, warna kuning, warna hijau tadi, kemudian gen tersebut disisipkan kepada embrio ikan. Proses penyisipan gen ini harus dilakukan di laboratorium. Kalau kita bicara tentang penyisipan gen, ini transfer gennya banyak metode yang bisa dilakukan. Apakah mikroinjeksi, apakah transveksi, apakah elektroporasi, atau gen bumper. Nah, tergantung para peneliti. Nah, setelah dilakukan proses penyisipan gen kepada embrio tadi, akan diperoleh founder transgenik atau individu yang membawa gen warna tadi. Step yang ketiga, yang pertama tadi menyiapkan konstruksi gennya, kedua adalah menyisipkan gen warna kepada embrio tadi sehingga diperoleh founder transgenik atau induk yang sudah membawa gen warna tersebut. Kemudian founder transgenik tadi dilakukan step yang ketiga, melakukan proses persilangan antara founder transgenik dengan founder transgenik yang membawa gen warna tadi sehingga diperoleh generasi pertama atau F1. Dilakukan proses persilangan secara alami, diperoleh benih turunan dan dilakukan proses pemeliharaan sampai dilakukan proses step yang keempat, para peneliti melakukan seleksi individu. Mana individu-individu tadi yang membawa gen warna. Berdasarkan hasil seleksi individu ini, bisa kita lihat mana individu yang homogen membawa gen yang sudah disisipkan tadi, mana yang heterogen. Kemudian, untuk memperoleh step yang kelima, memperoleh ikan transgenik generasi kedua, kita harus memperoleh ikan transgenik yang homogen. Benar-benar homogen menyisipkan, membawa gen itu dalam tubuh individunya. Jika sudah dimiliki individu yang memiliki generasi kedua yang benar-benar sudah homogen membawa gen warna tersebut, step selanjutnya semua keturunan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika itu akan menghasilkan generasi yang memiliki warna yang seperti kita inginkan. Apakah berwarna merah, apakah berwarna hijau, ataukah berwarna kuning, tergantung gen yang kita sisipkan tersebut. Nah, saat ini di Indonesia, GloFish yang sudah dikembangbiakan dari hasil riset tersebut dan sudah diedarkan sejak tahun 2003, tetapi di Indonesia baru booming di tahun 2022-2023 sampai 2021 sudah mulai ada. Nah, ini adalah individu yang sudah transgenik. Sehingga jika individu ini disilangkan, keturunannya akan tetap menghasilkan embrio yang sesuai dengan induknya. Apakah transgenik itu berwarna hijau, apakah berwarna merah, ataukah berwarna orange. Sehingga dengan menyisipkan gen pengkode warna atau kita sebut dengan green fluorescent protein, GFP atau protein hijau berpendar yang diisolasi, diekstraksi dari ubur-ubur ini sehingga memungkinkan individu yang diberikan, disisipkan gen tersebut akan terintegrasi di dalam embrio tersebut sehingga genom ikan tersebut akan diteruskan kepada keturunannya. Saat ini ikan-ikan yang telah disisipi oleh gen-gen berpendar berwarna merah, hijau, kuning saat ini dikenal dengan nama ikan GloFish sehingga ikan GloFish ini yang ada di Indonesia bisa dikembangbiakan secara alami dengan proses pemijahan secara alami dengan secara jantan dan betina. Perbandingannya karena ini bukan, dia adalah kelompok ikan yang menyebarkan telurnya sehingga sangat mudah bagi masyarakat untuk membudidayakan ikan GloFish ini karena proses pemijahannya relatif sangat mudah, hanya perbandingan jantan dan betina secara komunal, baik bapak dan ibu nanti proses pemijahannya sama bapak dan ibu dengan memijahkan
ikan dari kelompok barbus atau kalau kita istilahnya cyprinid, ini sangat mudah, di mana di Indonesia sangat cocok untuk mengembangkan kelompok-kelompok famili Cyprinidae ini. Ini yang secara keilmuan, secara analisis keilmuan bahwa ikan glowfish benar merupakan ikan hasil rekayasa genetika. Tetapi dari hasil yang sudah dikembangbiakkan sejak tahun 2003 ini, saat ini tidak ada keluhan terkait dengan polusi atau terjadi apapun di dalam perairan di dunia ini, sehingga glowfish sudah dipasarkan di negara manapun, di Singapura, di Amerika, di Australia sudah sangat dikembangbiakkan dengan jenis-jenis ikan yang berbeda. Diawali dengan ikan zebra, saat ini sangat sekali banyak ikan kelompok barb atau barbus yang juga memiliki warna-warni yang cantik, baik merah, hijau, kuning, atau ungu. Ini sudah bisa dibudidayakan dan ramah lingkungan, tidak membuat kondisi lingkungan yang menjadi tidak baik, sehingga rekayasa genetik di dalam dunia ikan hias insya Allah diterima oleh masyarakat dan gen ini terus akan diturunkan kepada individu selanjutnya. Demikian yang bisa saya paparkan terkait dengan ikan glowfish. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi pemirsa Gus Rina Channel dan bisa mengetahui saat ini di Indonesia memang research and development terkait dengan budidaya ikan, baik ikan hias maupun ikan konsumsi, belum secanggih di dunia luar sana. Sehingga kita hanya baru bisa import induk-induk dari negara luar. Nah, kita sudah bisa mengembangbiakannya setelah ikan-ikan itu memang sudah tersisipi dengan gen berwarna-warni yang sudah kita nikmati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.